Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan pagi ini kita semua dalam kondisi sehat, diberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita juga sama-sama belajar thalabul ilmi supaya kita semakin dekat kepada Allah dan menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah. Kita lanjut kajian Al-Hikam sampai di pasal 49. Illam tuhsin dhanaka bihi, jika kamu belum bisa berhusnudzon, bersangka baik kepada Allah, li ajli husni wasfihi, karena kesempurnaan sifatnya, fahassin dhanaka bihi, maka berhusnudzonlah kamu kepadanya, berbaik sangkalah kamu kepadanya, li wujudi muamalati ma'aka, karena adanya muamalahnya bersama. Artinya banyak hal yang Allah berikan kepada kita, ya. Fal awadaka ila hasanan, bukankah Allah itu tidak memberikan sesuatu kecuali yang baik? Wal asda ilaika illa minanan, dan bukankah Allah tidak memberikan sesuatu kecuali kenikmatan? Nah, ini ya. Jadi kadang kalau dalam posisi normal baik-baik saja, kita memang insya Allah husnudzon, gitu ya. Karena apa yang kita harapkan itu sesuai. Yang menjadi persoalan ketika kita ini kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu muncullah kemudian pertanyaan, kenapa? Nah, itu ya, Allah itu kenapa? Sehingga kemudian kita seakan-akan mempertanyakan ke rasa kasih sayang Allah kepada kita. Kita ini punya cita-cita A, gitu ya, kita kejar, ternyata nggak tercapai. Terus kita menanyakan, ya Allah, saya kan sudah berupaya A, B, C dan sebagainya. Nah ini, maka kemudian di sini dijelaskan, ketika engkau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah, karena memang Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia, paling tidak engkau bisa berbaik sangka karena apa saja yang sudah diberikan kepada engkau. Bukankah Allah itu selalu memberikan sesuatu kepadamu, kebaikan dan kenikmatan? Maka kita ini kalau melihat sesuatu, jadi gini, kalau apa yang kita rasakan tidak sesuai dengan harapan kita, maka lihatlah betapa banyak yang tidak kita minta Allah beri. Kita kalau menghitung, Pak, mau jujur aja, antara kesulitan hidup dengan kesenangan hidup itu lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak kesenangan. Tapi begitu kita dapat kesulitan, rasanya itu, wah, itu ya, hidup kayaknya kok waduh sempit terus gitu ya. Nah, itu manusia. Jadi kesannya itu, wah. Nah, jadi apa ya? Kalau bahasanya, Bang, peribahasanya, hujan sehari apa? Dibalas? Menghapus kemarau. Nah, kemarau 1 tahun dihapus dengan hujan sehari. Nah, itu ya. Jadi itu, kita ini ketika mendapat kesulitan hidup, kayaknya Allah tidak berpihak kepada kita.
Gitu. Tapi pada saat kita mendapat kesenangan lupa. Maka sejatinya ketika Allah memberikan sesuatu yang bahkan tidak kita senangi, itu adalah sebuah kebaikan. Nanti monggo kalau jenengan punya cerita sendiri ya, siapa tahu ada yang mau sharing kan nggak apa-apa itu, untuk memberikan inspirasi kepada yang lain itu. Ini saya kasih cerita fiktif lah ya. Cerita fiktif sebenarnya fiktif ya toh. Jangan dipercaya. Jadi ini ceritanya zaman dulu ada seorang bapak tinggal bersama anaknya laki-laki, sudah nggak punya istri lah ya. Jadi anaknya juga cuma satu laki-laki, dan ini kondisinya sangat miskin. Di satu kampung itu orang ini paling miskin. Maka orang-orang kampung mengatakan kasihan ya bapak itu miskin. Gitu. Orang ini mengatakan apa? Ya saya nggak tahu ini itu kebaikan atau keburukan, katanya gitu. Miskin saja ini kebaikan atau keburukan ya saya nggak tahu. Ya saya terima aja. Oh memang takdir saya begini. Nah beliau ini punya satu kuda yang dipakai untuk apa ya, kendaraan dan bekerja lah. Untuk kalau zaman dulu ini ceritanya tidak sapi yang dipakai untuk membajak sawah tapi kuda. Nah singkat cerita tiba-tiba kudanya hilang. Gitu. Sudah miskin atau paling miskin ceritanya kudanya satu hilang. Maka orang-orang kemudian mengatakan, kasihan benar ini bapak ini, kuda cuma satu hilang pulang. Tapi si bapak ini kemudian mengatakan, ya saya nggak tahu ini kebaikan atau keburukan. Ternyata kuda ini mungkin dia super di rumahnya situ ya, makannya barangkali kurang terjamin, jadi dia ceritanya mencari makan di tempat lain gitu. Keliling gitu sampai ke hutan. Di hutan dia ketemu temannya banyak, sesama kuda. Mungkin karena ngobrol sesama kuda, ternyata mereka juga punya masalah, itu yang enak-enak tadi katanya di alam bebas enak, ternyata nggak enak barangkali gitu teman-temannya. Kemudian kalau gitu mending kalian ikut aku aja gitu, ikut apa juraganku. Akhirnya ini terus pulang pak kudanya sambil bawa teman-temannya itu tadi dari hutan gitu. Jadi kaget ini si bapak ini tiba-tiba di rumahnya banyak kuda. Kudanya pulang dengan teman-temannya. Sekali lagi fiktif ya, jangan dipercaya. Nah, wah ini kan jadi heboh sekampung. Wah sekarang tiba-tiba jadi orang kaya nih, punya kuda banyak, gitu ya. Nah bapak ini juga santai. Nah saya tidak tahu saya punya kuda ini, tiba-tiba punya kuda. Lah ini baik apa buruk juga tidak tahu. Ya singkat cerita si bapaknya kemudian menjual sebagian kudanya dan disisakan satu kuda yang terbaik. Jadi ini tadi dikasih teman ya kudanya tadi, kemudian yang sebagian dijual. Jadi dia sekarang sudah punya uang lebih banyak, ya kan? Terus anaknya disuruh ngelatih kudanya. Ini kan tadi karena kuda hutan ini ceritanya, bukan kuda dari pasar, ya kan? Ini kuda hutan, maka disuruh dilatih. Kamu latih itu supaya bisa dipakai untuk kerja, gitu ya. Dilatihlah sama anaknya ini kuda yang masih dari hutan. Nah, karena masih dari hutan Pak, jadi dia susah untuk dikendalikan. Nah, begitu ngelatih, oh ternyata si anak jatuh Pak, patah tulangnya. Nah, ini orang desa juga ngomong, wah lagi sugih setila wis anake
patah tulang gitu ya. Jadi ini kan ternyata punya kuda lebih banyak, lebih bagus, ada sesuatu yang buruk terjadi. Lain coba kalau kemudian orang ini mikirnya negatif terus gitu kan, pasti ya Allah pengen sugih sedelok kayak angel gitu ya, pengen menikmati karuniamu saja kok susah, kira-kira begitu. Tapi si bapak ini husnudon terus, ya nggak tahu juga anak saya jatuh gini patah tulang itu ya nggak ngerti ini baik atau buruk, wis tak terima wae kenyataan yang ngono. Ya gimana? Kalau nggak diterima ya memang kenyataannya begitu, gitu. Nah, jadi ini otomatis karena kakinya patah, si anak ini nggak bisa kemana-mana Pak, cuma jalan aja nggak bisa. Sampai tiba-tiba ini ceritanya di kampung itu didatangi apa ya bahasanya, pegawai kerajaan. Pokoknya dari kerajaan yang memberitahukan bahwa kerajaan ini akan melakukan peperangan yang besar. Maka para pemuda yang sehat wajib ikut perang, wajib militer kepada seluruh pemuda kecuali yang cacat. Wah, akhirnya orang-orang kampung itu yang punya anak-anak muda itu ya nangis, anak-anak muda itu. Tapi si bapak ini kan wong anaknya cacat, anaknya nggak ikut perang gitu ya. Maka kemudian orang desa, wah bejo bapak Eka itu, wes apa anaknya kakinya patah gitu, bejo itu kakinya patah itu bejo itu karena anaknya tidak disuruh perang. Nah, jadi ini sampai sini toh, kok tak terus ke orang rampung ceritanya gitu. Nah, jadi kita ini kadang gini, hidup itu kan siklus Pak. Ada senang, ada susah, ada senang, ada susah, itu siklus saja. Cuma ketika kita memahami bahwa sesuatu yang mungkin kita anggap buruk pun itu ternyata ada sebuah kebaikan di baliknya yang belum kita tahu. Nah, ini kan kalau tadi cerita ini si bapak ini ketika kehilangan kuda, nah itu pada kalau kita melihat ini sesuatu yang buruk kesannya, tapi ternyata ini sesuatu yang baik gitu, karena kemudian bisa mendatangkan rezeki yang banyak, gitu, ya kan? Begitu pula pada saat si anaknya jatuh kayaknya buruk, tapi itu ternyata sesuatu yang baik karena akhirnya dia tetap bisa dengan anaknya. Nah, ini hal-hal yang seperti inilah yang kita harus berbaik sangka. Jangan apa-apa itu mengeluh, ya mengeluh sih nggak apa-apa lah, tapi jangan berlebihan mengeluhnya. Karena manusia itu instalasinya memang mengeluh ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, memang senengane gresulo. Nah, itu memang instalasinya begitu. Sithik-sithik ngene itu. Nek udan jadi udan terus sekarang itu ora ana udan panas simpel gitu. Itu menungso gresula terus. Idza masau syarru jazua, kalau dia dapat keburukan dia berkeluh kesah. Wa idza masau manua, tapi kalau dia mendapat kebaikan dia lupa, dia jadi pelit. Pada saat dia belum punya apa-apa, wah janji engko nek aku duwe engko tak tukokke ngene-ngene. Nah, begitu nanti dapat, wah ngose iki urusane saya akeh aku, gitu ya, masih ada yang lain gitu. Nah, ini manusia Pak. Maka marilah kita coba berbaik sangka kepada Allah. Apapun kondisi kita yang mungkin menurut kita ini tidak sesuai dengan harapan kita,
Karena sesuatu yang kelihatannya buruk itu kan belum tentu buruk. Sebaliknya sesuatu yang kelihatannya baik belum tentu baik. Gitu. Kita mesti belajar kepada para nabi yang luar biasa tetap berbaik sangka. Misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini dia tidak punya anak itu lama sekali, puluhan tahun, pernikahannya puluhan tahun. Jadi tidak cuma nikah 5 tahun baru dua anak. Ya kalau mungkin di kita ya 5 tahun baru dua anak, terus bicaranya gitu ya, 10 tahun apalagi. Begitu sudah 15 tahun harus menyerah gitu. Tapi seorang Nabi Zakaria, dia berdoanya itu, ya Allah, kepalaku ini sudah berubah, tapi aku tidak pernah kecewa untuk meminta kepadamu. Loh, itu berarti husnudonnya luar biasa. Dia kemudian meminta, tolonglah berikan aku anak yang mewarisi aku. Dan ketika sudah secara teori biologis nggak bisa, ternyata bisa hamil, gitu kan? Bisa hamil. Istrinya sudah tua, berarti udah menopause. Istri menopause, ya kan? Laki-laki sudah tua, terus bagaimana bisa punya anak? Tapi seorang Nabi Zakaria punya prasangka yang baik kepada Allah. Terus prasangka baik yang ditumbuhkan sampai kemudian Allah jawab doanya. Setelah sekian puluh tahun permintaan itu, Allah jawab doanya. Ini kalau kita baca riwayatnya Nabi Zakaria, mungkin punya anak di umur berapa puluh tahun, 70 atau 80 tahun kira-kira begitu. Nah, ini istrinya sudah menopause. Maka ketika dia diinformasikan oleh malaikat bahwa Allah akan memberikan anak kepada dia, nggak percaya. Mosok ya, nah gitu. Apa iya saya akan mendapatkan anak? Wong istri saya sudah menopause, saya juga sudah tua. Maka kemudian dia pengen menguatkan hatinya. Apa namanya ciri nanti kalau istri saya hamil? Cirinya kamu tidak bisa ngomong 3 hari, kata. Jadi akhirnya betul, Pak. Nah, tiba-tiba nggak bisa ngomong aja ya. Nggak bisa ngomong itu mungkin suaranya hilang lah atau apa gitu ya. Akhirnya nggak bisa ngomong. Nah itu betul, tidak bisa ngomong 3 hari. Nah kemudian punya anak yang Allah langsung kasih nama. Jadi orang usah mikir meneh golek-golek buku nama, primbon nama, orang perlu. Wes langsung dikasih nama. Ya. Nah gitu. Jadi Nabi Yahya itu segenerasi dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Zakaria ini yang mengasuh Maryam. Bisa kebayang ya, Nabi Zakaria ngasuh Maryam, kemudian Maryam hamil punya anak Isa. Dia sendiri belum punya anak. Nah, jadi kemudian setelah itu dia punya anak. Nah, nanti maka kemudian Nabi Yahya ini itu semacam menjadi tandem bagi Nabi Isa. Gitu. Kalau Nabi Musa tandemnya Nabi Harun, Nabi Isa tandemnya Nabi Yahya. Nah gitu nanti bayangannya ya kalau kita melihat. Nah itu kehebatan orang-orang yang memiliki prasangka yang baik, nggak pernah kecewa. Nah kita ini Pak, mungkin ya ada doa yang sudah lama kita mintakan. Ketika sudah sekian tahun, jangan kan sekian tahun gitu, setahun gitu, enggak terkabul ini. Nah sudahlah, dilupakan aja. Nah ini karena kita tidak percaya. Maka ini diajari oleh Syekh Ibnu Athaillah, kalau engkau belum bisa
husnudzon karena kemahabesaran Allah, karena kesempurnaan sifatnya Allah. Paling tidak engkau itu husnudzon itu dengan melihat betapa banyak kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jadi kita ini coba mikir sing enak-enak aja. Ketika kita susah, kenapa hati kita galau? Karena fokus kita pada masalahnya. Itulah sebabnya, Pak, kita ini sebagai sesama mukmin, orang yang beruntung itu, orang yang akan mendapatkan surganya Allah yang disebut di dalam surat Al-Asr itu adalah yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Jadi kita ketika punya masalah, ya kumpul dengan orang soleh dalam rangka diingatkan untuk sabar. Gitu ya. Jadi jangan kalau punya masalah itu jangan malah mengurung diri di kamar. Nah, mengurung diri di kamar jadi stres. Stres jadi nah itu. Justru ketemu orang, Pak. Kalau punya masalah ketemu orang. Cuma kan memang ya tidak semua orang seperti itu ya. Ini mari kita biasakan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kalau kita lihat ya, coba tadi saya ke surat Al-Asr sebentar. Surat Al-Asr itu kan ternyata orang yang tidak rugi itu pertama adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua amilus sholihat. Ini gampang. Ini memang jalan menuju surga. Alladzina amanu wa amilus sholihat, inilah jalan menuju surga. Tetapi itu tidak cukup sebenarnya. Tidak cukup kalau kita tidak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Fungsi kita sebagai manusia ini kan, kalau kita ngomong alladzina amanu wa amilus sholihat itu kan egois nih. Hanya urusan kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh, selesai. Enggak. Tapi kita juga harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita harus juga memperhatikan orang lain, supaya orang lain ketika dia punya masalah kita berikan motivasi, kita berikan apa ya, nasihat, ya. Nah, ya paling murah ndongake. Nah, jenengan ana kancane kersulong, ya wis tak ndongake masalah ini bukan gitu. Aja ngono, padha karo aku. Kalau jawabannya padha karo aku ya, itu kan enggak itu yang diminta gitu ya. Jadi yang diminta adalah membuat dirinya ini merasa apa ya, oh ternyata masalahku itu tidak berat. Nah, cara sebenarnya kalau kita ini punya masalah, melihat masalah supaya tidak berat, ya lihat orang yang masalahnya lebih berat. Nah, itu aja. Maka ketemu orang, Pak, sebenarnya itu. Jadi saya ini pernah dakwah di LP itu. Jadi ketika saya ketemu dengan orang-orang itu, tak pikir masalahnya wong iki abot-abot gitu. Alhamdulillah lah masalahku enteng gitu ya. Mereka di LP punya masalah gitu banyak sekali. Lah masalah mereka ketika mereka masuk penjara saja itu sudah masalah. Di dalam LP ternyata banyak masalah gitu. Ya kan? Kayaknya mending kita gitu. Mending kita bebas, kalaupun ada masalah masih bisa kemana-mana. Lah mereka punya masalah di situ-situ aja. Gitu. Nah itu, jadi itu menguatkan kita. Oh ternyata masih ada yang lebih sulit daripada kita. Enak kan kita melihatnya. Nah ini masih kuat. Nah maka Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Dan kalau kita ini husnudzon, Pak, maka kita akan mengatakan kepada diri kita, ah ini pasti bisa, pasti bisa. Punya masalah pasti bisa, lewat, pasti lewat.
Kenapa? Kalau kita sudah tidak mampu, selesai masalahnya. Itu teorinya gitu, Pak. Ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu sudah tahu kemampuan kita sejauh mana. Maka ketika kita sudah pada batas itu, maka masalah ini akan diselesaikan. Dan ini husnudzon itu penting. Karena kalau enggak, ya betapa banyak orang yang akhirnya bunuh diri gara-gara tidak kuat. Ya itu tadi karena tidak husnudzon tadi. Kalau husnudzon kan sudah pasti kuat, wah, pasti ini masalah pasti akan selesai. Kalau semakin lama semakin berat, itu teorinya berarti kan Anda ini kan teorinya gini, ini batasnya di sini. Kalau kemudian ini sudah sampai di sini, ya ini sebentar lagi masalah selesai. Karena kalau sudah mentok selesai, Pak. Wong batas kita cuma di sini kok. Nah, cuma mungkin barangkali Allah itu pengen mengupgrade batasnya, gitu kan? Kita dikasih masalah, kita itu dalam rangka di-upgrade, naik gitu. Sehingga kita kok ora rampung-rampung, ternyata Anda kuat lagi, dinaikkan lagi levelnya kan gitu. Jenenge ujian kan begitu, naik level. Nah kalau Anda nggak mau naik level ya wes, hidup Anda segitu-segitu aja. Mau di level mana kita ini standarisasi diri kita, maka ujian itu akan ada. Wong Nabi saja itu diuji terus kok. Apalagi kita yang manusia biasa. Ya, jadi kalau kita melihat Nabi itu ujiannya nggak rampung-rampung sampai selesai, beliau meninggal baru selesai, gitu ya. Nah kita ini manusia biasa, kalau kemudian punya masalah ya hal yang biasa. Dan kita lihat bagaimana respon Nabi terhadap setiap masalah yang beliau hadapi. Beliau selalu husnudzon, datang kepada Allah. Ini Allah, ini mengadukan kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika kita ini punya masalah, punya hajat, datang kepada Allah, sholat, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat. Wis kuwi rumusnya. Sabar iki sabar itu apa ya? Menerima apa yang ditakdirkan. Ya wis itu diterima dulu, baru kemudian nanti tetap berikhtiar. Sabar itu bukan berarti tanpa ikhtiar. Mulai tanpa ikhtiar sebenarnya pasrah, gitu. Wis pasrah aku ya Allah. Nah itu pasrah. Tapi sabar itu tetap ada ikhtiarnya, Pak. Ya. Sabar itu mengendalikan diri sebenarnya. Sabar itu mengendalikan diri, mengendalikan apa ya? Lebih kepada nafsu, mengendalikan mental kita di dalam menghadapi apapun itu. Gitu. Nah, kalau kita bisa sabar, Allah tahu, maka balasan orang sabar itu kan tidak terhingga, kata Allah. Orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Nah, misalnya kita ini sabar itu ada beberapa. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Minimal telur. Kita ini melaksanakan perintah Allah butuh sabar kan? Ya sabar. Misalnya aku sing ngimami, pas sholate aku sing tak waca surate dua ngono kuwi apa makmume karo wae iki ora rampung-rampung kan gitu ya. Nah, ya sabar wae jenengane melakukan amal soleh itu sabar. Gitu. Puasa itu kan sabar. Belum waktunya belum waktunya buka ya enggak buka, kan sabar aja. Lawang yang bukan mukmin aja sabar. Gitu. Hari ini kan hari Waisak, jadi itu
Nah kemarin ya Pak, itu yang kemudian jadi viral itu mergo biksu Thailand jalan kaki dari Thailand yang Borobudur. Lah ngono kok ya sabar mlaku teko Thailand tekan Borobudur dilakoni. Nah itu karena punya keyakinan. Iku sing ora mukmin. Nah sing mukmin iku kudune lebih sabar. Nah sing mukmin iku ya udah mlaku tekan Mekah. Marep kaji aku. Ya kalau memang niat ya tidak apa-apa, mau niat itu aku tak niat jalan kaki ya toh dari apa? Dari Indonesia sampai ke Mekah untuk haji. Kalau Anda bisa, insya Allah. Nah aku menyerah saja itu. Loh, malah siapa tahu jenengan mau niru Uwais Al-Qarni, itu sambil gendong ibunya. Waduh, coba kalau bisa begitu. Nah itu kan butuh sabar. Melaksanakan perintah Allah butuh sabar. Begitu juga meninggalkan larangan Allah butuh sabar. Apa dikira meninggalkan larangan Allah gak sabar, Pak? Itu. Apa contohnya larangan apa ya? Yang kira-kira jenengan kalau larangan itu gampang tergelincir apa? Apa? Ngapusi. Nah, ya bisa juga itu suka menipu gitu ya. Nah, itu. Larangan Allah banyak dan kita itu sering apa? Kalau nggak sabar tergelincir. Tergelincir. Makanya kan saya katakan nek ana kiai apa dakwah ning ngene lokalisasi yo hebat. Nek aku kon ngono wah aku ora wani, aku ora kuat ya gitu. Enggak sabar saya kalau yang itu. Nah, sing itu kan sing sabar-sabar di level itu monggo, yang saya enggak di levelnya. Nah, gitu ya. Jadi kita kan mengukur diri ya, kekuatannya sejauh mana. Ya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Nah ini yang biasanya banyak orang tergelincir itu di situ. Musibah itu ketika datang itu membuat kita langsung wah down. Ya, kayaknya hidup itu sudah nggak ada artinya. Nah, ini pengennya segera pengen segera mati aja gitu. Padahal nek kon disuruh mati juga nggak berani juga. Jadi pengen mati tapi nggak berani gitu. Itu kalau sudah down itu begitu. Nah ini maka dalam kondisi seperti ini bagaimana supaya bisa sabar ketika dan menghadapi musibah. Mari kita belajar husnudzon dulu kepada Allah. Caranya, nah ini coba sekarang caranya itu, Pak. Maka kan kalau tadi sabar itu dia harus berbarengan dengan syukur. Sabar menghadapi musibah, syukur di dalam mendapatkan kenikmatan. Maka dua hal ini harus kita punya. Kalau kita nggak punya dua hal ini nggak bisa. Hidup kita mungkin suudzon terus sama Allah. Tapi kalau kita punya dua ini husnudzon terus sama Allah. Dapat musibah, ya tadi, ya nggak tahu ini baik atau buruk. Nah itu aja sudah. Husnudzon aja terus. Insya Allah Allah akan datangkan hikmahnya di belakang. Kalau caranya bersyukur bagaimana? Cara bersyukur, Pak. Allah itu mengatakan begini, wadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang aku berikan kepadamu. Jadi kita itu disuruh mengingat nikmat Allah. Saya belum nemu ayat apa wadkuru musibah ala anfusikum, tidak ada. Ceritanya itu nggak ada. Suruh mengingat-ingat musibah itu tidak ada. Tetapi Pak, ini memang ini otak kita itu ya. Kalau disuruh antara mengingat kebaikan dan keburukan di dalam hidup kita, memori kita itu lebih banyak memori apa?
sing elek-elek. Kita itu melihat orang, ya toh, yang terikat itu lebih banyak yang lebih gampang merekod yang baik atau lebih banyak merekod yang buruk? Mesti buruk. Nah, itu. Nah, ini belajar syukur itu adalah merekod sesuatu yang baik. Maka dulu kalau saya pernah mengajarkan begini ya, cara efektif untuk bersyukur setiap hari. Setiap hari ini kita menuliskan nikmat apa saja yang kita terima hari ini. Itu nulis sekecil apapun nikmat Allah itu kita tulis, maka kita itu membuat otak kita itu hanya tahu tentang kenikmatan. Gitu. Maka kita akhirnya bisa tahu sesuatu yang kepekaan kita akan terlatih, sesuatu yang kayaknya tidak kita inginkan itu tetap ada nikmatnya. Tetap ada nikmatnya. Misalnya apa ya? Kita ditagih hutang. Oh, itu ya ora nikmat jenenge ditagih hutang. Iya kan? Tapi kalau kita sudah biasa tadi membiasakan kita berhusnudzon, itu kalau dulu kalau begitu saya kemudian membuat pikiran saya begini, alhamdulillah ya Allah, engkau ingatkan aku masih punya utang. Lah gitu caranya. Tidak kemudian ono wong nagih utang, wah langsung tagih utang, kira duit tagih utang. Itu jadi pikiran. Lah kita mikirnya, terima kasih ya Allah, engkau masih mengingatkan saya masih punya utang, tolong mudahkan. Nah gitu caranya. Husnudzon lagi bahwa ini cara Allah saja untuk mengingatkan kita masih punya kewajiban yang harus kita bayar. Nah, kan enak Pak, cara berpikirnya itu begitu, dirubah. Kalau kita sudah bisa membiasakan diri dengan tadi bersyukur, mengingat terus nikmat Allah. Hari ini saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu nikmat Allah. Besok kalau sakit pun kita juga tetap bersyukur. Ya, sakit itu alarm saja supaya kita ini istirahat. Ya Allah, mungkin kemarin saya terlalu forsir ya. Wah, karena merasa ini terus kita ini kerjanya mati-matian. Lupa bahwa kita punya keterbatasan. Ya terima kasih Allah. Karena kalau sudah sakit itu mau apa lagi kita? Ya akhirnya istirahat juga kan gitu. Jadi ini cara Allah saja supaya kita ini disuruh istirahat, berhenti sudah. Nah ini kalau kita sudah terbiasa berpikir positif, berprasangka baik, ketemu Pak rumusnya. Kenapa kok kejadiannya begini? Kenapa kejadiannya begini? Tapi kalau enggak, misalnya kita punya pekerjaan, terus tiba-tiba sakit, oh ini deadline, ayo coba. Kira-kira jenengan kecewa ya? Kayaknya sih kecewa itu. Wah guys, mau apa? Ini kalau proyek itu syarat unwising malah lorong, serasidul, gagal, gitu kan? Nah, kita ini kan nggak tahu Pak, kita dapat proyek itu baik atau tidak, gitu. Kalaupun nggak dapat proyek, ya sudah, memang itu bukan rezeki kita. Barangkali Allah akan siapkan rezeki dari pintu yang lain yang kita belum tahu. Ya sudah, diterima dulu. Nah itu berbaik sangka terus gitu Pak. Ketika kita mencari rezeki, saya kalau bicara tentang marketingnya kok sudah sedemikian rupa nggak ada hasilnya, ya biarin aja, nggak apa-apa. Itu ikhtiarnya sudah dilakukan, hasilnya itu kan urusan Allah. Tetap husnudzon. Ya barangkali memang belum rezeki, ya kan? Ada orang jual rumah itu diiklankan terus, ya rak payu-payu, ya kan? Terus kapan payu nih? Ya, itu kan kadang-kadang gitu Pak. Karena begini, biasanya kasus-kasus rumah warisan. Nah ini biasanya kasus rumah warisan ini dijual supaya bagi waris.
Nah, ada orang di antara anggota keluarga yang pengen cepat bagi waris. Nah, itu kan pengen supaya rumahnya cepat terjual. Ternyata diiklankan nggak terjual. Ini saya mengalami lagi. Ada kasus seperti itu. Ya saya pikir begini, ya sudah. Memang berarti takdirnya nggak boleh dijual rumahnya. Gitu aja sudah dong. Takdirnya nggak boleh dijual. Nah terus gimana? Saya butuh duit. Ya butuh duit berarti bukan dari sini. Gitu aja gampang toh. Ya jadi masalah Pak, kita itu punya ekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu yang belum tentu itu takdir kita. Itu yang membuat kita kecewa. Kalau kita ini paham bahwa kita ini sudah ada takdirnya, ya dari mana ya biar Allah saja lah. Nah kadang kan kita sudah merancang takdir kita, padahal rancangan yang terjadi adalah rancangan Allah gitu. Jadi tadi misalnya ya, wah saya ini pengen akan bayar ini dari sini. Ternyata dari sininya itu yang kita harapkan tidak terjadi. Nah itu yang kemudian kita bikin menjadi kecewa dan akhirnya bingung. Maka supaya kita ini tidak bingung, husnudzon saja. Kalau ini ditutup, Allah akan buka dari pintu yang lain. Bisa begini Pak, itu kan pertama kalau kita biasa ngaji, ini sinau tentang husnudzon kepada Allah. Yang kedua ketemu dengan teman-teman kita yang soleh supaya saling mengingatkan. Kalau kita ini nggak ketemu dengan orang-orang yang soleh ya mesti itu suudon, terus akhirnya yang dicari jalan yang nggak benar gitu. Ya, cari jalan pintas. Itu ya. Itu dulu. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah, diistiqomahkan kita berada di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.